Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang tuval skills, yaitu tuval structure noun. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang tuval dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingbo. Oke, so let's get started. Pada tuval structure, perhatikan bentuk noun-nya singular atau plural, gitu, karena akan berpengaruh pada noun pengikutnya ya. Kemudian subject verb agreement-nya gitu. Kesesuaian antara subjek dan verb-nya ya terkait tunggal dan jamak. Jadi yang pertama untuk bentuk yang singular, nah ini biasanya diikutin dengan beberapa quantity seperti each, every, single, one, atau an ya. Jadi harus ketemu dengan satu noun ya, noun yang tunggal. Nah contoh misalnya ya every test, ya kan nggak boleh ya, karena every kan tunggal. Jadi seharusnya diikutin dengan benda yang tunggal juga. Jadi every task. Kemudian untuk benda yang jamak, nih ada both. Ini jamak ya keduanya. Kemudian two atau jumlah yang disebutkan lebih dari satu. Kemudian many, several, dan various. Nah, ini adalah implikasi benda yang diikutin, quantity ya, yang diikutin dengan benda jamak. Contoh, there were many dish. Nah, nggak boleh ya, karena many, ya bendanya harus plural, jamak. Jadi, there were many dishes. Noted ya. Nah, kemudian beberapa bentuk, ada benda yang countable, ada yang uncountable ya, atau yang nggak bisa dihitung. Nah, jadi untuk countable nouns, kita bisa menggunakan beberapa quantity berikut ya, seperti many. Many banyak ya, kemudian number. Nah, number ini mengikuti benda yang bisa dihitung. Kemudian few itu kalau kita mau bilang sedikit ya, sedikit tapi dia bisa dihitung. Few. Kemudian lebih sedikit, nah itu fewer, lebih sedikit. Kemudian untuk yang uncountable, nah kita bisa menggunakan much untuk bilang banyak ya. Kemudian amount ini juga mengikuti jumlah yang uncountable ya, yang nggak bisa dihitung. Jumlah uncountable pakai amount. Kemudian sedikit kita gunakan little dan lebih sedikit kita pakai less. Jadi less itu bukan untuk semua noun ya, tapi less itu untuk yang uncountable, uncountable ya, misalnya less pollution gitu. Sementara kalau orang kan countable, jadi kita nggak bisa bilang less people, lebih sedikit orang ya fewer people gitu. Noted ya. Nah contohnya seperti berikut nih. Oh ya kemudian sorry, untuk benda yang uncountable itu nggak boleh ditambahkan as gitu ya, karena mengindikasikan jamak gitu, misalnya nggak bisa ya, misalnya three milks nggak bisa, kecuali dia ada dalam ukuran kayak wadah gitu ya, three bottles of milk. Nah itu pun milknya nggak ditambahkan s ya, kayak informations, minds, itu uncountable, nggak boleh ditambahkan s gitu. Jadi untuk benda yang uncountable nggak bisa ditambahkan s. Tapi kalau misalnya loh kok tapi aku pernah melihat kayak kata sugar, sugar itu uncountable. Tapi di situ tertulis sugars. Nah, ketika ada uncountable misalnya ya ditambahkan dengan s, sebenarnya itu bukan mengacu pada jumlahnya yang plural ya, bukan jumlahnya yang banyak, tapi mengacu pada jenis-jenisnya gitu. Misalnya eh, sugars like glucose gitu ya. Jadi jenis-jenis gula ya seperti contohnya glukosa gitu. Apakah dihitungnya tunggal atau jamak? Kalau jenisnya pasti lebih dari satu sih ya, jadi jamak. Tapi bukan karena jumlahnya ya, tapi ke jenisnya. Misalnya ada, misalnya teman-teman menemukan ada sugar uncountable tapi ada S-nya gitu. Padahal kan nggak boleh ya, artinya jenis gulanya. Kemudian contohnya ya, yang tadi he has seen much foreign films. Nah, foreign films itu kan countable ya, jamak. Nah, jadi nggak boleh pakai much. Harusnya many foreign films. Kemudian he didn't have many fun at the movies. Nah, fun itu uncountable things ya, abstrak. Nah, jadi kita akan gunakan much. He didn't have much fun. Tuh, noted ya.
Jadi untuk yang uncountable tuh biasanya berupa ya liquid gitu ya, yang cair atau yang abstrak, ya bisa uncountable. Oke. Nah, kemudian berikutnya perhatikan bentuk irregular plural nouns. Nah, biasanya kan yang kita tahu ya untuk countable noun, kalau mau menjadikan countable noun itu jadi jamak, kita tinggal tambahkan s gitu ya. Kayak flowers, boxes, gitu. Nah, tapi ada beberapa bentuk noun yang bentuk pluralnya itu irregular ya, nggak selalu ditambahkan s gitu. Yang pertama, perubahan vowel gitu. Jadi ketika vowelnya berubah ya dari A ke E, nah ini dia akan jadi jamak. Kayak man tunggal, man jamak. Gitu. Sebenarnya cara bacanya hampir sama, cuma kalau yang E ini jadi long I gitu ya, man atau man gitu. Woman yang A satu ya, women berarti lebih dari satu. Foot jadi fit, nah jadi E. Tooth satu, nah jadi tit. Goose jadi kiss. Mouse bukan mouses ya, tapi mice jadi jamak. Oke, perubahan vowel. Yang kedua, akhiran en. Jadi kayak child satu, tapi children banyak. Ya, kemudian ox satu, oxen jadi banyak gitu. Ox itu lembu ya, oxen. Kemudian ada juga yang bentuk singular dan pluralnya itu sama. Nah, contohnya deer. Jadi kita nggak perlu tambahkan s ya, bukan jadi deers gitu. Deer, fish, salmon, shrimp, sama trout. Trout ini juga sejenis ikan. Jadi beberapa noun ini bentuk tunggal dan jamaknya sama, gitu tanpa imbuhannya. Nah, terus membedakan tunggal sama jamak gimana? Ya, kita bisa lihat kuantitinya aja ya, kayak misalnya a fish, kan berarti satu, gitu. Dilihat kuantitinya ya, banyak atau ya sedikit. Maksudnya tunggal atau jamak. Kemudian dari is, nih berubah menjadi s. Jadi is itu tunggal ya, tapi kalau isnya diganti s, es gitu ya, berarti jadi jamak. Contoh analisis, satu. Tapi analisis banyak. Tuh ya, axis satu, axis banyak. Pokoknya yang is itu satu ya, kalau es jadi banyak. Diagnosis satu, diagnosis jadi banyak. Kemudian yang berakhiran A. Jadi bacterium satu, tapi bakteria udah banyak ya kumpulannya. Curriculum satu, curricula banyak. Jadi data itu udah kumpulan data gitu ya, banyak. Maksudnya jadi banyak data. Fenomenon satu, fenomena itu lebih dari satu ya banyak. Jadi kalau kita bilang I see a phenomena, ya nggak boleh dong, salah. Karena e kan satu, seharusnya a phenomenon. Kalau fenomena ya some fenomena. Maksud ya. Jadi fenomena yang belakangnya a itu dia jadi jamak. Kemudian us itu satu tunggal, tapi i jadi jamak. Gitu contoh ya, alumnus satu, alumni banyak. Kemudian fungus satu, fungi banyak. Tuh, noted ya. Jadi yang belakangnya i atau I itu jadi plural. Oke, jadi yang pertama ya yang berubah vowel ya. Biasanya jadi dari A ke E. Nah, dia jadi jamak. Kemudian belakangnya en, kemudian is jadi es. Nah, dia jadi jamak. Belakangnya A atau I. Jadi plural. Oke, nah kemudian bedakan orang dan benda. Nah, jadi kalau misalnya dijelaskan noun itu kan bisa jadi orang referensinya ya, bisa juga benda. Contoh nih, in the evening he relaxes in front of the fire and writes long poets. Poets itu kan orangnya ya, pujangganya gitu. Nah, sementara di sini kan dia menulis long poets, harusnya puisinya ya, bukan penyairnya atau pujangganya. Nah, jadi seharusnya mengacu ke benda, bukan orang. Jadi writes long poems. Gitu. Contoh lagi, there are many job opportunities in accountant. Accountant itu orangnya, ant ya. Nah, orangnya. Sementara ini merujuk pada bidangnya ya, job opportunities di bidang accounting gitu kan. Nah, jadi seharusnya kalau bidangnya ya accounting, bukan accountant gitu ya. Jadi biasanya kalau merujuk pada orangnya itu akhirannya tuh yang an itu kayak aplikan, accountant,
registrant, gitu. Terus berakhiran ER bisa juga ya, misalnya ER atau OR, surveyor, kemudian player, teacher, nah biasanya jadi orangnya. Oke, kita coba ya exercise-nya. Oke, perhatikan kesesuaian noun-nya ya, apakah tunggal, jamak, atau mengacu pada orang atau benda. Oke, coba ya, 1 menit. Setelah itu kita bahas. Oke, kita bahas ya. Nomor 1. Nih, the professor does not give many exam. Exam itu countable ya, kan bisa beberapa exam gitu atau banyak exam. Nah, jadi seharusnya ini jamak ya, many exams. Tuh. Terus one. Nah, kata one itu dia menggantikan benda yang sebelumnya dibicarakan ya. Nah, karena di sini membahas tentang exam, examnya juga banyak, jadi seharusnya betul pakai once. Jadi kalau the one itu satu ya, tapi kalau the ones, nah berarti banyak. Karena ini mengacu pada exams-nya gitu. Makanya harus plus S. Kemudian nomor 2 nih, his thesis. Nah, pakai is berarti tunggal kan? Verbnya plus S. Betul ya, includes. An analysis. Nah, ES itu jamak ya. Nah, karena ini an, berarti kita akan pilih yang an analysis gitu. Pakai is of the hypothesis. Kalau hipotesisnya banyak nggak apa-apa. Kan suatu analisis dari banyak hipotesis gitu ya. Jadi ini yang salah karena an analysis. Harusnya satu. Kemudian nomor 3. It was his dream to be a musical. Nah, his dream to be pasti mengacu ke orang ya. Itu mimpinya menjadi musisi, bukan musical ya. Berarti seharusnya bukan musical ya, tapi musician kalau orang. 4. For the reception, the caterers ya ini orangnya, prepared a large amount of food. Tuh. Food itu uncountable, ya kan? Nah, jadi dijelaskan sama jumlah yang amount. Correct ya? To serve a large number of people. People itu countable, jadi dijelaskan sama jumlah yang number. Berarti nggak ada masalah ya. Udah correct. Kemudian nomor 5. Nih, many job opportunities. Jamak ya, exist. Verbnya tanpa S. Oke, in the field of nurse. Nah, nurse itu orangnya, perawatnya. Tapi kalau kita mau bilang bidangnya, berarti keperawatan ya, nursing. Ya, seharusnya in the field of nursing. Bukan nurse ya. Oke, kita coba lagi ya. Nih, fokus pada bagian yang di underline ya. Kemudian lihat acuan ke kata sebelum dan setelahnya. Apakah sudah correct gitu ya, tunggal dan jamaknya? Nih, 1 menit ya. Setelah itu kita bahas. Oke, kita bahas ya. As a compilation of useful details. Ini nggak masalah ya. Setelahnya useful details.
Detailsnya banyak. Kemudian a weekly magazine. Weekly itu adjective ya, weekly magazine. Comments itself, karena itself-nya ini mengacu pada weekly magazine ya, betul. In several respect. Tuh, several itu kan beberapa. Nah, jadi seharusnya several respects. Betul. Jamak kan? Kemudian nomor 2 nih, through aquaculture, oke ya bisa, or fish farming, more than 500 million tons. Nah, karena, oke, million tons ya, jadi banyak karena 500 kan, of fish are, so, produced each. Nah, each itu kan diikutin sama benda tunggal ya, each year, seharusnya S-nya dihilangin aja. Nomor 3, the mystery bookstore, tunggal ya, was largely a phenomena. Tuh, tadi yang belakangnya A itu jamak ya. Tuh, jadi seharusnya a phenomenon. 4, the sycamore has, tunggal ya, broad leaves with a large amount of pointed teeth. Nah, ini benda yang dijelaskan adalah teeth. Teeth itu kan bisa dihitung ya, countable. Nah, jadi seharusnya jumlahnya itu mengacu pada countable, harusnya bukan amount ya, tapi number gitu. Amount itu untuk yang uncountable ya, misalnya amount of heat, amount of water gitu. Number of appointed teeth. Nomor 5. The first of two such investigation requires itu verb untuk subjek tunggal ya. Jadi kalau verbnya plus S kan subjeknya tunggal. Nah, yang menentukan tunggal jamak kan sebelum preposisi pertamanya ya. Jadi sebelum sebelum of-nya. Gitu. Jadi the first aja ya, yang pertama aja. Berarti oke ya. Nah, tapi investigation-nya itu ada tuh. Berarti kan jamak ya. Tuh, jadi two such investigations. Jadi yang pertama dari 2 investigations gitu. Tadi ya, jadi kalau ada tuh pokoknya yang mengacu ke jumlah yang countable dan bisa dihitung several gitu ya, some, many. Ya harus jamak. Nah, noted ya. Jadi pada soal yang error perhatikan juga kesesuaian antara subjek dan verb-nya gitu ya. Kemudian dilihat juga pengikutnya, kayak kuantitinya ya. Nah, kuantitinya tuh tunggal atau jamak. Betul ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.